kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara, apa kabar hari ini? Apa yang kau pikirkan? Saudara, mari siapkan diri kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita bekerja, beraktivitas. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah, di dalam nama Yesus Kristus, kami datang di hadapan-Mu berterima kasih, tapi juga bersuka cita karena Tuhan sudah memberikan hari ini bagi kami. Apapun persoalan yang kami hadapi hari ini, kami tahu bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Sebab Engkau adalah sahabat sejati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi kami semua. Kami mohon Engkau mengurapi seluruh perangkat IT yang kami gunakan. Dan buka hati pikiran kami. Kami bisa membaca, merenungkan firman Tuhan bukan untuk kami lupakan. Tapi itu termaterai dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, Ibrani 13 ayat 5 bagian B dikatakan begini, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dua hal, Tuhan tidak membiarkan dan meninggalkan kita. Tuhan Yesus lebih daripada seorang sahabat sejati. Alkitab berkata di dalam Amsal 18:24, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Tidak ada sahabat di dunia ini yang lebih berharga daripada Tuhan Yesus. Amin. Dan Tuhan Yesus telah menjadikan kita sahabat. Di Yohanes 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tuhan Yesus berkata bahwa aku tidak menyebut kamu hamba, tetapi aku menyebut kamu sahabat. Syukur kepada Allah. Kita tidak hanya mempunyai Yesus yang adalah sahabat kita, namun kita juga memiliki seseorang yang luar biasa yang memberikan nyawanya untuk kita. Bukan hanya sekedar menjadi sahabat. Banyak sahabat tapi berkhianat. Tapi Yesus menjadi sahabat yang sejati. Dia memberikan nyawanya untuk saudara dan saya. Matius 20 ayat 28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kalau nyawanya saja dia rela berikan, maka dalam segala perkara dia pasti peduli dan tidak akan pernah mengabaikan kita. Tidak akan pernah membiarkan apalagi meninggalkan kita. Di dalam Ibrani 13 ayat 6, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Percayalah bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Demikian Rasul Paulus dalam Filipi 4:13. Ini yang disebut juga sebagai hidup yang berkelimpahan bersama dengan Tuhan. Yaitu bahwa kita mencari Tuhan dan firman-Nya pada saat-saat kesusahan. Dan Tuhan Yesus akan menyelamatkan kita dari segala situasi dan apapun dalam hidup ini. Hidup berkelimpahan dengan Tuhan adalah melangkah dalam kemenangan hari demi hari
dalam situasi apapun. Jika kita hidup dalam hidup yang berkelimpahan, tentu kita tidak akan khawatir tentang masa depan. Kita tidak takut dengan penderitaan, bahkan kematian sekalipun. Ya, kita tidak takut. Seperti Daud berkata di Mazmur 23 ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Jadi saudara, jika kita berjalan dalam jalan Tuhan, kita akan melangkah dengan mata yang senantiasa tertuju kepadanya, karena kita yakin akan janji penyertaannya. Di dalam Yesaya 43 ayatnya yang kedua tertulis, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ini sudah dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego, sahabat-sahabat dari seorang yang bernama Daniel. Jangan pernah ragukan kasih Tuhan, saudara. Dia adalah sahabat sejati kita. Bersama Yesus, kita sanggup melewati semua situasi apapun, karena Dia ada di setiap musim hidup kita. Amin. Kita tidak akan berjalan sendirian menjalani kehidupan ini, saudara, karena Dia adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Bahkan penyertaannya atas kita sampai kepada kesudahan zaman, sampai selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Nah, kasih sejati Tuhan memelihara hidup kita. Ia lebih sejati dari seorang sahabat sejati manapun. Sebab ia rela memberikan nyawanya bagi kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita menjadi sahabat Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, jadikan kami sahabat, dan kami jadikan Engkau sahabat yang sejati. Kami tidak akan bersahabat dengan dunia, tapi kami mau bersahabat dengan Tuhan. Kami akan hidup menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Dan berkat-Mu akan terus mengalir dalam hidup kami yang tidak pernah berhenti. Damai sejahtera sukacita memerintah dalam hidup kami. Berkati seluruh sahabat Galilea, subscriber Galilea Network, di mana saja mereka berada. Hari ini, kalau mereka melihat tayangan ini, mereka diberkati, dan pakai mereka juga untuk memberkati yang lain dengan membagikan link ini kepada yang lainnya. Terpujilah Engkau. Inilah kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni
kerajaan